البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا غير الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fasal al-iman bir rusul. Dan telah kita ambil poin yang pertama, yaitu tentang siapa Abul Bashar. Nama siapa itu? Indah ya Ibrahim, ayah Ibrahim. Ada. Indah Alhamdulillah. Siapa itu Abul Bashar? Nabi Adam alaihi salam. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wal jawab fi suratil A'raf. Nah, di surat apa ayat yang disebutkan ini jelas. Nah, ayat di surat Al-A'raf. Dan disebutkannya ayat ini akhwanillah berhubungan dengan permasalahan penting seputar penciptaan Adam dan anak keturunannya, yang disebut oleh para ulama dengan al-mitsaq al-azali, pengambilan sumpah di zaman azal. Nah, sebelum kita semua akhwanillah terwujud di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ruh-ruh semua anak keturunan Adam. Dan semuanya telah diambil sumpah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam ayat ini. Allah katakan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan tatkala Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil dari anak keturunan Adam dari punggung-punggung mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meminta persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri, di mana Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, bala syahidna, benar, kami mempersaksikan bahwasanya engkau adalah Rabb kami. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, di sini ada yang mahdhuf, yakni alla taqulu, yaitu agar kalian tidak mengatakan kala pada hari kiamat, sungguhnya kami terhadap persaksian yang diambil ini telah lalai. Ayat ini disebutkan oleh para ulama akhwanillah berhubungan dengan apa tadi? Akhdul mitsaq, pengambilan mitsaq, yaitu pengambilan perjanjian yang pertama kali, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-mitsaqul azali, yang telah datang dalam masalah ini akhwanillah hadis-hadis yang banyak, yang bisa dikatakan mencapai derajat mutawatir maknawi. Walaupun dari isi lafaz berbeda-beda, akan tapi secara makna hadis yang banyak tersebut menunjukkan tentang apa? Tentang sabitnya
peristiwa pengambilan mitsaq yang pertama tersebut. Nah, datang di antaranya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Akhadha Allahu al-mitsaqa min dhahri Adam alaihi salatu wassalam bi Na'man, yakni bi Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dhurriyyatin dara'aha. Fa natharahum baina yadayhi kadh-dharr. Thumma kallamahum qubula. Wa qala alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna an takunu yawmal qiyamah. Inna kunna an hadha ghafilin." Kemudian sampai pada ayat yang ke-173. Hadis ini alhamdulillah, walaupun ketika bersandingan ada kelemahan padanya, tapi telah datang penguat-penguat yang banyak. Nah, penguat-penguat yang banyak, nah sehingga tidak ragu tentang kesahihannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil mitsaq. Al-mitsaq ikhwanifillah, yaitu pengambilan perjanjian yang kuat, namanya mitsaq. Dari punggung Adam alaihi salam yang tempatnya ikhwanifillah pengambilan mitsaq azali tersebut bi Na'man, yakni bi Arafah. Di Arafah. Dan kita beriman serta tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Bukankah itu zaman azali sebelum diciptakan keturunan-keturunan Adam, sebelum mereka terwujud di dunia, bagaimana pengambilan ini kok di Arafah? Kita cukup beriman bahwasanya pengambilan mitsaq azali tersebut di Arafah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dari tulang sulbi Adam semua keturunan yang akan ada sampai hari kiamat. Karena hakikatnya semua adalah anak keturunan Adam. Dan dari anak Adam, kemudian dari anak-anak Adam, anak-anak Adam terus, semuanya sampai hari kiamat. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Kenapa? Karena terus-menerus berentetan, ya. Nah, yang merupakan keturunan Adam langsung, kemudian dari cucu Adam, terus cucu terus sampai tegak hari kiamat kelak. Semuanya dikeluarkan. Fanatharahum baina yadayhi kadhar. Kemudian semua anak keturunan itu disebar di depan Adam kadhar, ya, seperti semut-semut. Karena saking banyaknya semenjak diciptakan Adam sampai tegaknya hari kiamat. Tsumma kallamahum qubula, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajak bicara mereka secara langsung. Faqala, dan Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, bala syahidna, benar. Ini pengakuan dari semua makhluk atau semua anak keturunan Adam tentang apa? Tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan mereka, yang mengatur dan menguasai jagat raya ini. Syahidna, kami semua mempersaksikannya. Allah Subhanahu Wa Taala ambil persaksian ini agar mereka kelak tidak mengatakan tatkala telah tegaknya hari kiamat bahwasanya dulu kami terhadap persaksian ini lalai. Ini mitsaq al-azali. Yang wajib kita beriman akhwanifillah bahwasanya semuanya telah diambil persaksian. Namun mitsaq yang pertama ini, ya, pengambilan persaksian yang pertama ini bukan sebagai hujjah. Dalam artian apa akhwanifillah? Belum tegak hujjah tatkala manusia itu dilahirkan di dunia. Kemudian
dituntut, dia telah diambil mitsaq dulu ketika apa? Ketika mereka belum terwujud di dunia. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitsaq ini tidak sebagai hujjah. Lalu apa fungsi para rasul dan diturunkannya kitab? Yaitu untuk mengingatkan mitsaq azali tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab, kemudian Allah utus para rasul agar apa? Diingatkan kembali tentang perjanjian yang telah diambil dari mereka, bahwasanya mereka telah mengakui bahwasanya Allah Rabb mereka, maka wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan diriwayatkan pula dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fi qaulillahi azza wa jalla wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dengan apa? Penjelasan yang lebih detail. Qala jama'ahum faja'alahum arwahan thumma sawwarahum fastantaqahum fatakallam. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka, kemudian jadikan bagi mereka ruh-ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuk mereka. Nah, datangkan dalam suatu bentuk yang diriwayat Ibnu Abbas seperti apa? Seperti apa? Indah ketentuan tadi? Disebar di depan Adam seperti apa? Kadzab. Nah, seperti semut. Kemudian nafastan taqahum fatakallamu. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka berbicara sehingga mereka pun berbicara menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadha 'alaihimul 'ahda wal mitsaqa wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dan persaksian yang kuat atas diri-diri mereka, di mana Allah katakan kepada mereka alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kemudian sebagaimana dalam ayat mereka mengakuinya. Baik. Kemudian dalam riwayat ini alhamdulillah ada beberapa tambahan selain pengambilan mitsaq, di mana setelah mereka menjawab alhamdulillah dan mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Dan qalu syahidna bi annaka rabbuna wa ilahuna la rabba lana ghairuk wa la ilaha lana ghairuk fa aqarru bidzalik. Kami mempersaksikan bahwasanya Engkau Rabb kami dan sembahan kami. Tidak ada Rabb bagi kami selain Engkau ya Allah, dan tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selain Engkau. Jadi mereka mengakui apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dari mereka tadi. Kemudian wa rafa'a 'alaihim Adam yanzuru ilaihim. Kemudian Allah mengangkat Adam di atas mereka sehingga Adam melihat kepada anak keturunan tersebut. Fara'al ghaniyya wal faqir wa hasana surah wa duna dzalik. Kemudian Adam melihat dari anak keturunannya ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang bagus bentuknya, ada yang di bawah itu. Maka Adam kemudian mengatakan, ya Rabb, laula sawaita baina ibadik. Wahai Rabb kami, seandainya saja Engkau menyamakan di antara hamba-hambamu. Qala inni ahbabtu an ushkar. Sungguhnya aku suka untuk aku disyukur. Wa ra'al anbiya'a fihim mithla sarji 'alaihim an-nur. Khassu bi mithaqin akhar fi ar-risalati wan nubuwah. Wa huwa qawluhu ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum
wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan anak keturunan Adam berbeda-beda kondisinya. Dan itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bagus, ada yang rupawan, ada yang di bawah itu. Kemudian Adam bertanya, kenapa tidak dijadikan semuanya sama, dan hikmahnya apa? Ikhwanifillah, perhatikan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, inni ahbabtu an usykar. Yaitu aku suka untuk apa? Disyukuri oleh hamba-hambaku. Yaitu tatkala sebagian manusia dilebihkan dari sebagian yang lain, hikmahnya agar mereka bersyukur. Yang memiliki kekayaan bersyukur, yang memiliki kelebihan dari yang lain bersyukur. Makanya Nabi SAW dalam hadits Abi Hurairah mengatakan apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, untuk kalian bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada riwayat Ubay bin Ka'ab ini juga ada tambahan bahwasanya Adam melihat para nabi. Baik di tengah-tengah mereka yang keadaan mereka berbeda, yaitu memiliki sinar yang terang. Seperti lentera yang memiliki sinar. Dan para anbiya tersebut diberi mitsaq yang khusus lagi. Diambil perjanjian yang khusus, yaitu perjanjian ar-risalah wa nubuwah yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi mitsaq yang diambil dari para anbiya lebih kuat lagi, dikhususkan dan diambil dari para nabi, dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan Isa bin Maryam. Diambil dari mereka mitsaq yang ghalidh, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaq yang sangat kuat. Dan riwayat ini alhamdulillah walaupun mauquf sampai Ubay bin Ka'ab, tapi tidak memiliki hukum marfu sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala dalam Sahihul Anba Al-Musnad min Ahaditsil Anbiya. Dan dalam masalah ini tidak ada pertentangan antara ayat di surat Al-A'raf dengan hadis-hadis yang datang. Karena intinya semuanya adalah pengambilan perjanjian dari anak keturunan Adam. Baik, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, bahwasanya tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Sehingga mentakwilkan atau menolak hadis-hadis tersebut alhamdulillah, ini adalah tidak benar. Al-Imam Ibn Al-Ambari rahimahullah ta'ala menegaskan, madhabu ahli al-hadith wa kubara'i ahli al-ilmi fi hadhihi al-ayah anna Allah akhraja dhurriyyata Adam min sulbihi wa sulbi awladi wa hum fi suwarid dar fa akhadha 'alayhim al-mithaq annahu khaliquhum wa annahum masnu'un fa'tarafu bidzalika wa qabilu. Madhab ahli al-hadith dan mereka-mereka yang memiliki ilmu yang luas dari kalangan ulama tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya dan
tulang sulbi anak-anaknya, terus semua keturunan sampai tegaknya hari kiamat. Dan saat itu mereka didatangkan dalam bentuk seperti semut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka bahwasanya Allah adalah pencipta mereka dan bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang diciptakan. Dan mereka mengakui. Nah, mereka semuanya mengakui. Qala wa dzalika ba'da'an rukiba fihim uqulan arafu biha ma 'urida 'alaihim kama ja'ala lil jabali aqlan hina khutib. Dan yang demikian itu setelah diciptakan pada mereka akal. Jadi mereka sudah diberi akal. Nah, sehingga mereka memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, memahami apa yang ditanyakan kepada mereka. Dan ini kita beriman, ikhwanillah. Tidak perlu kita bertanya bagaimana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jadikan pada gunung akal sehingga bisa berbicara tatkala diajak bicara. Nah, sebagaimana dalam ayat qalata ataina qa'iin. Demikian pula wa kama fa'ila dzalika lil ba'ir lamma sajad. Demikian pula yang dilakukan kepada unta tatkala dia sujud. Demikian pula kepada nakhlah hatta sami'at wa qadat hina du'iyat. Berhubungan dengan hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik pohon kurma ikhwanillah sehingga mendengar apa yang dikatakan Nabi dan tunduk kepada panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kita imani. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Demikian pula dinukilkan dari Ishaq bin Rahawayh wa ajma' ahlul ilmi anna Allah khalaqal arwaha qabla al-ajsad wa annahu istantaqahum wa ashhadahum. Ahlul ilmi telah berijma bahwasanya Allah menciptakan roh-roh terlebih dahulu sebelum jasad. Jadi roh semuanya ikhwanillah telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah diambil mitsaq di zaman azali. Adapun jasadnya masing-masing ikhwanillah ya keluar ke dunia ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kapannya. Baik. Dan mitsaq yang diambil di zaman azali dulu tersebut ikhwanillah itu adalah mitsaq qauli, yaitu mereka memang berucap, mampu mengucapkan, dan itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Sekali lagi kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana. Baik, ini berhubungan dengan al-mitsaq al-azali yang wajib kita beriman tentangnya. Nah, dan diutusnya para rasul, diturunnya kitab-kitab untuk mengingatkan mitsaq tersebut, bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fiikum. Dan di sana ada mitsaq yang lain yang khusus untuk para anbiya sebagaimana disebutkan tadi, itu diingat-ingat juga. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad.